Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi aspek hukum dalam perbankan. Akan saya sampaikan tema tentang penyelesaian sengketa perbankan. Sengketa itu bisa dimaknai karena ada dua kepentingan yang berbeda di antara para pihak. Apakah itu sengketa antar perbankan? Apakah itu sengketa antara perbankan dengan nasabah? Apakah itu sengketa tentang kepilitan atau ketidakmampuan dari perbankan di dalam menyelesaikan utang-utangnya atau terhadap debitur atau kewajibannya. Nah, penyelesaian sengketa nanti ini perlu kita bedakan sebenarnya, itu sengketa dalam perbankan syariah atau sengketa di dalam perbankan konvensional. Karena masing-masing penyelesaian sengketa tentu akan berbeda-beda cara penyelesaiannya. Khususnya ketika nanti di dalam penyelesaian di dalam pengadilan. Ada beberapa faktor penyebab daripada adanya sengketa di dunia perbankan. Bisa karena yang pertama karena wan prestasi atau ingkar janji. Misalnya nasabah atau pihak perbankan melakukan wan prestasi. Tetapi seringkali yang melakukan wan prestasi itu adalah pihak nasabah. Artinya ketidakmampuan dari nasabah di dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang harus diselesaikan kepada perbankan. Mungkin karena faktor ekonomi atau karena faktor keadaan terpaksa, force majeure. Kalau dalam istilah hukum namanya overmach, yaitu suatu keadaan terpaksa seseorang tidak mampu menyelesaikan atau tidak mampu untuk melakukan prestasinya. Prestasi itu apa? Prestasi itu ya bisa perbuatan atau berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, atau memberikan sesuatu. Yang sebenarnya prestasi itu sudah diatur di dalam pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu penyebab atau faktor pertama terjadinya sengketa. Yang kedua bisa jadi sengketa itu karena terjadi perbuatan melawan hukum, PMH, yang diatur di dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebenarnya apakah karena wan prestasi atau karena perbuatan melawan hukum, itu sama-sama terjadi sengketa hukum yang membutuhkan penyelesaian. Nah, penyelesaian sengketa itu ada dua format atau ada dua formulasi. Yang pertama, penyelesaian secara non-litigasi atau penyelesaian yang dilakukan di luar sidang pengadilan. Artinya tidak perlu penyelesaian itu harus masuk ke ranah hukum, masuk ke ranah pengadilan. Artinya bisa diselesaikan di luar pengadilan. Yang kedua adalah penyelesaian secara litigasi atau penyelesaian yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Yang nanti akan bergantung dari jenis perkaranya. Apakah sengketa dalam perbankan syariah atau sengketa di dalam perbankan konvensional. Kalau sengketa itu berkaitan dengan perbankan konvensional, tentu nanti masuk wilayah dari pengadilan negeri, ya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86, yaitu Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
Tetapi jika itu merupakan sengketa ekonomi syariah dalam perbankan syariah, mungkin dalam akadnya apakah mudharabah, murabahah, musyarakah, atau produk-produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah, maka sengketanya tidak di pengadilan negeri, tetapi sengketa bisa diselesaikan melalui pengadilan agama. Ya, nanti akan duduk kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 yang diperbarui dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terbaru sekarang menggunakan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Ya, khususnya dalam pasal 49 dikatakan bahwa sengketa mengenai ekonomi syariah maka merupakan kewenangan pengadilan agama. Ada lagi kalau permasalahan sengketa itu tidak antara perbankan, tidak antara nasabah dan perbankan, tetapi ketidakmampuan bank dalam melaksanakan kewajibannya atau dalam hukum diistilahkan dengan namanya keadaan pailit, maka nanti akan ke pengadilan niaga yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Jadi masing-masing peradilan itu mempunyai kompetensi yang berbeda-beda di dalam menyelesaikan sengketa hukum. Jadi tidak bisa kemudian di dalam sengketa itu nanti masuk ke dalam ranah peradilan yang sama, tidak. Tergantung jenis sengketanya apa, kemudian kewenangan pengadilan mana, itu nanti akan digunakan sebagai tempat penyelesaian sengketa hukum. Ya, tadi saya katakan bahwa formulasi atau format penyelesaian sengketa itu ada dua cara, non-litigasi dan litigasi. Tentu masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kalau penyelesaian non-litigasi, penyelesaian itu dilakukan di luar pengadilan, tentu ada kelemahan, ada juga kelebihannya. Kelemahannya mungkin adalah jika para pihak tidak kooperatif untuk menyelesaikan, maka akan membutuhkan waktu yang panjang. Karena para pihak tidak kooperatif di dalam menyelesaikan sengketa itu. Masing-masing merasa benar, masing-masing merasa tidak bersalah, baik itu dari pihak perbankan maupun dari pihak nasabah. Nah, namun demikian, penyelesaian non-litigasi ini sangat dianjurkan karena penyelesaian melalui litigasi akan melalui penyelesaian yang sangat panjang. Ya. Kelebihan dari penyelesaian non-litigasi atau sering kita kenal dengan namanya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, alternatif dispute resolution. Sebenarnya sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan arbitrase. Sudah diatur tersendiri sebenarnya. Tetapi memang kadang para pihak jarang menggunakan di dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Tetapi menurut saya penyelesaian non-litigasi ini adalah menjadi hal yang penting karena proses penyelesaiannya itu tidak memerlukan formalitas. Nah, ada beberapa kelebihan yang lain di samping tidak formalitas penyelesaiannya. Yang kedua adalah penyelesaian itu cukup menghadirkan para pihak untuk menyelesaikan. Jangka waktunya juga bisa kita tentukan tersendiri, tidak membutuhkan waktu panjang. Biaya juga ringan karena hanya para pihak yang bisa menyelesaikan. Dan perlu diketahui bahwa di dalam penyelesaian secara non-litigasi ini tidak perlu menunjukkan bukti-bukti untuk penyelesaian, tetapi mencari solusi penyelesaian. Karena jangan berharap kalau dalam penyelesaian non-litigasi itu mencari kebenaran, ya masing-masing pihak tentu akan merasa benar. Pihak bank juga akan merasa
paling benar, pihak nasabah juga merasa paling benar. Sehingga kalau masing-masing mencari kebenaran, maka tidak akan ketemu. Oleh karena itu dalam penyelesaian non litigasi ini adalah win-win solution, ya, sama-sama mencari solusi yang terbaik. Sehingga tidak perlu menunjukkan bukti-bukti yang diajukan kepada para pihak, tidak perlu. Tetapi cukup mereka mencari solusi yang terbaik agar penyelesaian ini bisa dilakukan tanpa harus melalui jalur pengadilan atau jalur litigasi. Ya, karena penyelesaian ini adalah di luar pengadilan, maka akan lebih fokus penyelesaiannya. Artinya para pihak itu bisa menyelesaikan dengan fokus materi yang menjadi pokok permasalahannya. Baik itu pihak perbankan maupun dari pihak nasabah. Sehingga kalau para pihak itu bisa menerima, bisa menemukan solusi di sini, maka di antara mereka tidak akan ada dendam. Karena apa? Sama-sama menerima keputusan, sama-sama menerima hasil dari solusi yang disepakati bersama. Nah, memang jalur untuk menyelesaikan non litigasi ada berbagai macam sebenarnya. Ya, proses non litigasi bisa melalui namanya konsultasi, ya, konsultan. Di para pihak itu bisa minta advice kepada konsultan, ya kan, konsultan tentang memberikan gambaran bagaimana penyelesaian, bagaimana solusi terbaik. Ya, setelah konsultasi dengan para konsultan, baru mereka kemudian dimungkinkan untuk melakukan yang namanya negosiasi. Negosiasi itu adalah hanya dua pihak antara bank dengan pihak nasabah. Mereka melakukan negosiasi tentang kelebihan, tentang kekurangannya, sehingga akan menemukan hasil yang disepakati bersama. Kalau di dunia apa istilahnya itu di undang-undang perburuan itu ada namanya konsiliasi, ya, konsiliasi. Artinya minta advice kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan dalam sengketa itu. Tetapi dalam perbankan biasanya itu hanya konsultasi, kemudian bisa kemudian negosiasi, kedua belah pihak ketemu. Nah, baru ketika kedua belah pihak tidak bisa menyelesaikan permasalahan, baru masuk ke yang namanya mediasi. Mediasi itu harus ada mediator yang dianggap netral. Mediator itu harus orang yang bebas, tidak berpihak kepada pihak perbankan, tidak berpihak kepada pihak nasabah, tetapi orang yang netral. Diharapkan mediator itu akan memberikan gambaran, memberikan putusan untuk menyelesaikan supaya pihak-pihak itu bisa menerima di dalam mediasi itu. Yang berikutnya itu bisa melalui yang namanya arbitrase. Arbitrase adalah sebuah lembaga tempat penyelesaian sengketa, ya kan? Kalau mediasi tidak lembaga tadi, kalau mediasi itu bisa tokoh masyarakat, bisa orang yang dipercaya, ya, bisa siapapun lah, ya, bisa hakim, bisa apa, tetapi posisi sebagai mediator. Tapi kalau arbitrase ini adalah sebagai sebuah lembaga, memang tempat penyelesaian sengketa. Kita tahu ada di Indonesia itu ada beberapa lembaga arbitrase, misalnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia, BANI. Kalau di syariah itu ada namanya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia. Ya. Ada juga namanya Badan Arbitrase Syariah Nasional. Ya, tergantung tadi fokus atau yang disengketakan itu apakah itu berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah atau sengketa masalah konvensional, ya. Itu adalah secara singkat penyelesaian secara non litigasi. Sekarang penyelesaian litigasi. Ya. Penyelesaian litigasi adalah penyelesaian yang dilakukan di depan sidang pengadilan. Ini membutuhkan waktu yang panjang, artinya ada pihak yang namanya penggugat atau pihak tergugat.
Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh tergugat. Tergugat adalah orang yang dirasa merugikan kepentingan penggugat. Misalnya dalam sengketa hubungan prestasi, ingkar janji, apakah terhadap akad pembiayaan atau terhadap perjanjian kredit. Misalnya pihak nasabah itu katakanlah hubungan prestasi, ingkar janji, tidak mampu melunasi utang-utangnya dalam jangka waktu yang diperjanjikan, dalam jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian. Ya. Maka bisa saja terjadi sengketa hukum di pengadilan. Artinya pihak bank yang merasa dirugikan bisa saja melakukan gugatan ke pengadilan. Nah, ini akan tergantung. Gugatan pengadilan itu ada dua model, ya. Untuk gugatan yang ada para pihaknya, yang kontensius namanya, ada dua model. Apakah gugatan sederhana atau gugatan biasa? Kalau gugatan sederhana itu adalah sengketa yang terjadi antara para pihak, nilainya di bawah 200 juta. Di bawah 200 juta. Ini prosesnya cepat, ya. Maksimal waktunya itu 25 hari harus sudah selesai. Tetapi angka daripada yang disengketakan itu adalah di bawah 200 juta. Kalau 201 juta, maka akan menggunakan proses hukum acara biasa. Artinya akan menggunakan hukum gugatan biasa. Nah, di mana mengajukan gugatannya sekarang? Ya. Gugatan itu diajukan kalau dalam undang-undang namanya HIR sumbernya. HIR itu adalah Het Hergesin Indonesisch Reglement. Maaf, memang ini undang-undang masih pada zaman Belanda. Meskipun sekarang itu ada istilah perbaruan, tetapi undang-undang ini masih digunakan di dalam penyelesaian sengketa di dunia pengadilan. Di sebuah hukumnya itu ada namanya HIR, ada namanya RBG. RBG itu Buiten Gewesten, ya, ini berlaku untuk luar Jawa dan Madura. Sementara HIR itu adalah berlaku untuk orang-orang Jawa dan Madura. Di samping nanti undang-undang yang tadi saya sebutkan tadi itu, Undang-Undang 286, 7 tahun 89, 50 2009, ya, di samping undang-undang sebagai sebuah hukumnya, maka akan saya uraikan tentang bagaimana cara mengajukan gugatan. Dalam undang-undang disebutkan ada 7 tempat untuk mengajukan gugatan. Yang pertama, tempat diam tergugat. Maksudnya begini, jika ada dua pihak, penggugat dan tergugat, ada sengketa hukum, maka penggugat di mana mengajukan? Pengajuannya adalah di pengadilan negeri atau pengadilan agama, tempat diam tergugat. Tergantung jenis sengketanya. Kalau sengketa mengenai ekonomi syariah ya di pengadilan agama. Kalau itu sengketa mengenai sengketa konvensional ya di pengadilan negeri. Yang pertama di tempat diam tergugat. Yang kedua namanya tempat tinggal tergugat. Maksudnya di pengadilan tempat tinggal tergugat. Ini istilah hukum. Tempat diam itu adalah tempat seseorang melakukan aktivitas kesehariannya. Kalau tempat tinggal adalah seseorang itu sesuai dengan KTP-nya. Dia KTP mana? Itu tempat tinggalnya. Itu di mana mengajukan. Artinya ini tidak boleh salah mengajukannya. Ya, yang kedua. Yang ketiga, jika tergugat lebih dari 1 orang, maka gugatan diajukan ke pengadilan salah satu tergugat. Maksudnya tempat tinggal tergugat. Jika tergugat lebih dari 1. Yang ketiga itu. Yang keempat, jika ada debitur utama dan debitur penjamin, maka gugatan diajukan ke pengadilan tempat tinggal debitur utama. Termasuk yang berhutang.
Penjamin itu yang punya jaminan yang kemarin saya sampaikan itu, apakah fidusia, apakah tanggungan, apakah gade, ya. Jika ada katakanlah debitur utama dan debitur penjamin, maka diajukan di tempat tinggal debitur utama. Berikutnya, jika mengenai benda tetap, misalnya tanah, ya, tanah, artinya misalnya objek jaminannya hak tanggungan itu tanah, maka gugatan diajukan di tempat di mana objek benda tetap tersebut berada. Dan berikutnya, cara pengajuan gugatan, jika tergugat tidak diketahui alamatnya, maka gugatan diajukan di tempat tinggal penggugat yang mengajukan, ya, bukan tempat tinggal, karena tergugat tidak diketahui alamatnya, ya, tidak jelas alamatnya, maka gugatan diajukan di tempat tinggal penggugat yang mengajukan. Yang ketujuh, ya, adalah tempat tinggal pilihan. Ini biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan di dalam akad pembiayaan atau di dalam perjanjian. Biasanya begini, kalau dalam hukum kan begini. Jika di kemudian hari terjadi sengketa, maka memilih Pengadilan Negeri Kudus sebagai tempat penyelesaian sengketa. Di dalam perjanjian sudah diatur di situ maksudnya. Atau jika di kemudian hari terjadi sengketa, maka memilih Pengadilan Agama Kudus sebagai tempat penyelesaian sengketa. Ini namanya tempat tinggal pilihan yang ditentukan di dalam perjanjian itu sendiri. Nah, kemudian ketika sudah mengajukan gugatan, kemudian nanti para pihak akan dipanggil di dalam persidangan, hadir di persidangan, ya. Maka ketika kedua belah pihak hadir, hakim wajib mendamaikan. Ya, dasarnya adalah pasal 130 HIR. Wajib dia didamaikan. Hakim tidak boleh lupa untuk mendamaikan para pihak, meskipun itu nanti di sidang pengadilan. Ya, kalau nanti perdamaian itu berhasil, maka akan dibuat akta perdamaian yang nanti itu dijadikan sebagai dasar oleh hakim untuk memutus perkara. Sehingga nanti meskipun itu perdamaian, tetapi karena dilakukan di depan sidang pengadilan, maka kekuatannya adalah sama dengan putusan pengadilan. Eksekutorial, dapat dilakukan eksekusi. Nah, tetapi jika ketika dipanggil para pihak, misalnya penggugat tidak hadir misalnya, tergugat hadir, maka nanti hakim akan memutus gugur. Kenapa? Karena penggugat sudah mengajukan permohonan, dia tidak pernah hadir, akan diputus gugur. Atau sebaliknya, penggugat hadir, tetapi tergugat tidak hadir, ada putusannya juga, namanya putusan first take, tetap dijalankan. Artinya misalnya perbankan menggugat saudara karena wan prestasi atau perbuatan melawan hukum, tetapi digugat tidak hadir, maka hakim bisa saja memutus tanpa hadirnya saudara, tanpa ada tergugat, namanya putusan first take. Ya, tentu nanti ada model upaya hukumnya. Ya, ini saya jelaskan secara singkat saja. Nah, setelah proses itu para pihak hadir, kok kemudian tidak terjadi kesepakatan, tidak terjadi perdamaian, maka proses akan diperiksa oleh majelis hakim, di mana dalam proses pemeriksaan nanti itu hakim tidak boleh memihak pada satu pihak. Hakim harus netral dalam memberikan katakanlah putusan, dalam melakukan pemeriksaan. Hakim netral di situ, ya, tidak berpihak. Ya. Dan masing-masing pihak akan diberikan waktu untuk melakukan katakanlah jawab jinawab. Dalam arti penggugat akan membacakan gugatannya,
tergugat akan menjawab. Demikian sebaliknya, nanti penggugat akan menjawab lagi. Disitulah akan terjadi perbedaan kepentingan, ya. Mulai dibaca gugatan, kemudian dia menjawab gugatan. Nah, kemudian setelah mereka kedua belah pihak itu membaca gugatan, maka kemudian masing-masing pihak punya kewajiban untuk membuktikan. Karena prinsip hukumnya adalah barang siapa mendalilkan maka harus membuktikan. Maka kalau penggugat mengatakan misalnya mendalilkan bahwa dia yang benar, maka dia harus membuktikan dengan bukti-bukti hukum di depan sidang pengadilan. Demikian juga sebaliknya, jika penggugat mengatakan dia adalah yang paling benar, maka dia juga punya kewajiban untuk membuktikan di muka hukum. Sehingga nanti bukti tergugat sama-sama diajukan ke pengadilan. Di mana dalam alat buktinya nanti itu, dalam kasus ini, ya kan, itu ada 5 alat bukti, yaitu surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Nah, 5 alat buktilah ini nanti yang akan menjadi dasar hakim untuk memutus perkara. Karena masing-masing alat bukti itu tentu mempunyai kekuatan pembuktian yang berbeda-beda. Ya. Surat misalnya ada namanya nanti kalau di dalam hukum itu ada akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik itu adalah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan pejabat yang berwenang. Contohnya misalnya perjanjian dalam hak tanggungan yang saya sampaikan hukum jaminan, ya kan? Itu ada namanya hak tanggungan. Itu otentik, eksekutorial. Maka ketika tergugat itu katakanlah tidak mampu membuktikan, ya dapat dieksekusi, eksekutorial. Karena itu adalah akta otentik, ya. Nah, tentu kalau memang semua alat bukti, surat, saksi, persangkaan, pengakuan, katakanlah begitu, tidak ada semua. Yang terakhir nanti adalah sumpah namanya. Ya. Sumpahlah nanti yang akan menentukan. Ini perlu saya sampaikan, ini adalah menurut hukum acara, meskipun sebenarnya pengalaman praktek di lapangan itu rata-rata pembuktian selalu ada, apa surat, apa saksi selalu ada. Tetapi jika ternyata memang alat bukti tidak ada sama sekali, memang sumpah dapat digunakan sebagai dasar. Nah, setelah alat bukti itu diajukan di depan sidang pengadilan, ya, masing-masing penggugat dan tergugat itu mengajukan 5 alat bukti, itu diatur dalam pasal 164 HIR. Ya, sudah diajukan, ya. Kemudian hakim akan tahap berikutnya hakim akan melakukan musyawarah hakim. Ya, namanya rat kamer atau musyawarah hakim. Di mana dalam hakim nanti dalam musyawarah itu akan menentukan siapa yang akan dimenangkan. Itu prinsipnya adalah hakim tidak boleh memutus apa yang tidak diminta. Hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang diminta. Tidak boleh. Misalnya tuntutannya katakanlah tadi dalam gugatan sederhana, tuntutannya itu adalah katakanlah 100 juta. Hakim mengabulkan 150 juta, tidak boleh. Tidak boleh, ya. Ini berbeda nanti kalau dalam ranah hukum yang lain, ya, tentu dalam hukum pidana tentu berbeda. Tetapi dalam ranah kasus perbankan, dalam kasus hukum ini nanti tunduk kepada hukum acara perdata namanya, itu hakim tidak boleh memutus apa yang tidak diminta dan memutus melebihi apa yang diminta. Prinsipnya hakim tidak boleh ultra petita. Nah, setelah musyawarah hakim selesai, yang terakhir nanti hakim akan memutuskan perkara itu. Di mana setelah diputus nanti itu, ini punya kekuatan hukum, namanya kekuatan hukum tetap. Ya, jika pihak lawan itu tidak mengajukan upaya hukum. Tetapi jika mengajukan upaya hukum, maka proses akan berlangsung. Ya, bisa kalau dalam gugatan biasa bisa banding, bisa kasasi. Ya, banding itu di pengadilan tinggi dan kasasi nanti ada di Mahkamah Agung. Ya, memang prosesnya panjang. Itulah mengapa tadi saya sarankan ketika terjadi sengketa di dalam perbankan, ya, maka
akan saya sarankan untuk non litigasi. Itu jauh lebih baik dibanding ketika sengketa nanti harus masuk ke ranah hukum, ranah pengadilan, karena akan memerlukan waktu yang cukup panjang di dalam proses penyelesaian sengketa itu sendiri. Saya kira itu kuliah tentang penyelesaian sengketa di dunia perbankan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.